Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sejatinya ya, Indonesia dan Malaysia itu sama-sama saling memerlukan. Setuju apa tidak, Le? Setuju banget. Setuju ya? Ya. Terus kalau yang tidak setuju itu bagaimana? Yang tidak setuju itu berarti dia itu kurang dalam mencari informasinya, itu masih kurang lagi. Masih kurang ya? Masih kurang lagi. Ini sejatinya ya, istilahnya sejatinya kita saling membutuhkan. Ya namanya seperti manusia lah. Tidak ada manusia yang bisa hidup perseorangan ya. Ya. Ada bos, ada karyawan, ya. Ada teman, ada sahabat. Itu memerlukan. Lah manusia itu makhluk sosial, saling memerlukan. Gak bisa hidup sendiri-sendiri. Gak bisa ya hidup sendiri. Dan nanti kalau ada yang ngomong, wah aku juga bisa kok hidup sendiri, bagaimana itu? Wah itu nanti hidupnya di tengah hutan. Hidupnya di tengah hutan ya? Kawannya sama monyet-monyet gitu. Lek jangan begitu, Lek, nanti kalau ada yang marah bagaimana kamu ini? Loh, memang iya kenyataannya kok. Kalau dia nggak bisa hidup sama sosial sama manusia, terus dia mau sosial sama siapa? Betul sekali ya, kalau dipikir iya ya. Berarti kalau nanti ada yang ngomong saya bisa kok hidup sendiri, berarti hidupnya di hutan ya. Betul juga nih perkataanmu. Atau di tengah laut itu sama ikan-ikan itu. Oh, berdua. Seharusnya itu kita itu saling mensyukuri lah. Punya jiran macam Malaysia itu dia pun sering dibuat orang cari nafkah itu yang pergi ke sini, orang desa yang pergi sini itu bergantung sama ekonomi Malaysia juga. Betul juga ya. Kalau ekonomi Malaysia maju, kita pun juga ikut maju ya, ya. Kita pun ikut maju. Sebetulnya kalau dipikir sama-sama saling membutuhkan ya. Di samping perusahaan Malaysia itu bisa berjalan, itu ada di balik suksesnya perusahaan Malaysia pun ada kuli-kuli Indonesia yang rajin itu. Nah, ini keuntungannya. Ini keuntungannya ya. Ya. Berarti di balik suksesnya perusahaan Malaysia, ada tenaga kerja Indonesia yang rajin ya. Ya. Betul. Tapi gini, Le. Ini info ya, Le. Data dari internet lah. Ya. Kebanyakan majikan Malaysia itu lebih memilih pekerja dari Indonesia. Ya. Sebabnya apa tahu? Sebabnya apa, Le? Sebabnya orang Indonesia itu lebih senang bersosialisasi sama orang Malaysia. Sebabnya budayanya pun hampir sama. Cara bicaranya pun hampir sama, dan kebiasaan seharian pun lebih kurang hampir sama. Jadi dia senang dibanding sama Malaysia, sama Filipina, sama Bangladesh, sama Pakistan. Ini budayanya sudah lain. Tapi begini, Le, kalau kita berbicara begini ya, Indonesia dan Malaysia saling memerlukan. Nanti kadang-kadang ada juga yang marah loh, Le. Ya terserah dia atau marah. Terserah ya? Iya terserah dia marah. Ini kata Lek Jawi, kalau kita berbicara tentang Indonesia dan Malaysia, kalau mau marah ya silakan marah, terserah ya. Terserah mau dia. marah-marah juga terserah, kita pun nggak masalah. Lagi pun siapa yang untung dengan kemarahan itu? Tak ada yang untung, malah rugi sendiri itu. Ini buat para teman-teman yang sukanya marah-marah. Kalau mendengar cerita baik dari Malaysia, pasti kalian marah-marah, wah gitu ya kan, pasti gitu. Dia kira kalau dia marah kita rugi, tidak ada ruginya gitu. Kalau kalian marah pun kita nggak ada ruginya. Nanti gini lah, ujung-ujungnya gini, wah kamu itu, walaupun kita tidak menyangkut apa-apa lah ya, netizen itu selalu memojokkan lah, memojoknya kan gini, wah kamu itu angkat cerita yang baik-baik saja, terus kamu itu bahagia di atas penderitaan orang gitu. Kok itu nggak nyambung ya? Iya, memang nggak nyambung. Nggak nyambung ya. Maksudnya itu kita tertawa di atas penderitaan orang, maksudnya gimana, Le? Saya tuh nggak paham. Mungkin yang dipikir itu dia itu, saya paham lah. Yang dipikir itu macam kasus yang menimpa TKI itu kan banyak. Yang baru dapat kasus lah, yang di penjara, yang disiksa, yang katanya mati di penjara nggak dikasih makan itu.
Itu dia bercermin dari itu, dia bicara macam itu. Sekarang gini lah, kita ini sama-sama TKI lah ya. Kalau mendengar berita seperti itu, kita pun juga sedih. Bukan kita tidak sedih, kita juga merasakan kita ini sebagai TKI loh. Kita malah yang lebih mendalam ya. Tahu bagaimana jerih payah seorang TKI. Kita pun merasakan jika ada saudara-saudara kita mungkin ya sedang dia bekerja secara tidak sah, tertangkap. Ya lah, itulah kita kan nggak pernah tahu penyebabnya itu orang kenapa jadi begitu. Lah, kita pun juga tidak tahu begitu kan, kita nggak pernah tahu itu masalahnya apa. Betul sekali, Le. Jadi kita itu tidak tahu ya apa penyebabnya. Jadi kalau kalian bertanya tentang seperti itu, kita pun juga bingung jawabnya lah ya. Iya. Kita pun juga buka mendalam. Apa kurang pengorbanan orang seorang itu TKI itu, dia sudah rela pisah dari sanak keluarga, Lah, istri atau suami atau anak. masa kita ceritakan yang sedih-sedih terus ya? Masih kurang lagi penderitaan itu. Masih kurang lagi ya. Masih kurang lagi ya. Masa kita harus ceritakan yang sedih-sedih terus? Berarti hidup itu tidak usah ribet. Ya, dinikmati aja. Dinikmati aja. Ya. Kalau ribet nanti kebahagiaan menjauh. Betul sekali. Jadi pada dasarnya ya Malaysia juga punya undang-undang sendiri. Ya. Kita taati. Jangan sampai kita tidak menaatinya. Ya kalau tidak menaatinya gimana Mas? Ada resikonya yaitu apa? Di penjara. Jangan persalahkan sama negaranya ya. Kamu nggak bisa menyalahkan itu immigration yang menjalankan operasi itu, jangan. Dia punya undang-undang itu. Kalau orang datang nggak sah itu digerebek itu memang sudah undang-undangnya kayak gitu, macam mana? Ya betul sekali. Jadi jangan salahkan petugas-petugas di sini ya. Dia tuh ada undang-undang ya kan ya. Dia tuh juga menjalankan perintah negara. Ya. Supaya apa? Supaya negaranya juga aman, sentosa, damai. Negara mana sih yang mau dihuni pendatang yang tidak sah gitu loh? Di samping merugikan negara. Di samping merugikan negara. Di samping merugikan negara itu pun merugikan hubungan antara negara itu. Makanya itu istilahnya nama Indonesia juga sedikit tercoreng lah ya. Iya, itu. Semua itu rugi gara-gara segelintir orang yang nggak mau pakai jalan yang sah itu. Jadi kedua-dua negara itu sering bermasalah gara-gara itu pendatang tanpa izin. Jadi beginilah kalau gitu. Berarti kedua negara ini saling bermasalah ya kalau ada kasus seperti ini ya. Pada kenyataannya di sini pendatang yang tanpa izin istilahnya itu banyak dari tetangga sebelah. Ya. Tetangga sebelah. Ya, tetangga sebelah. Jiran. Nah. Jiran yang paling dekat. Ya, jangan sebut negara ya. Ya. Kenapa? Nggak etis. Nanti ada yang marah. Oh, ada yang marah. Kita nanti dibilang pengkhianat negara. Lah, kan paham. Semoga ini infonya sangat bermanfaat buat teman-teman. Dan mudah-mudahan untuk yang mau masuk ke Malaysia, masuklah secara sah, bekerjalah secara resmi, biar di sini aman, damai, sentosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.